Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah pernikahan, terwujudnya sebuah kehidupan rumah tangga, apakah nantinya akan baik dan bahagia atau akan rusak dan sengsara, sangat amat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam memilih calon pasangan hidupnya. Karena itu, memilih calon pasangan hidup menjadi sangat penting. Karena pernikahan bukan untuk sehari, bukan untuk sebulan atau setahun. Karena pernikahan bukan untuk kurun waktu sesaat saja. Akan tetapi, pernikahan diharapkan berjalan langgeng dalam jangka waktu yang panjang hingga ajal memisahkan keduanya. Memilih calon pasangan hidup bukan hanya menjadi haknya kaum laki-laki saja, akan tetapi juga menjadi haknya kaum wanita untuk memilih siapa calon suami yang akan mendampingi hidupnya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Namun sangat disayangkan, banyak wanita yang menentukan kriteria calon suaminya berdasarkan hawa nafsunya saja, berdasarkan tampilan lahiriah saja. Dan banyak orang tua yang menerima seseorang laki-laki yang melamar putrinya hanya karena mempertimbangkan urusan dunianya saja, hanya dari tampilan kulit luarnya saja. Sudah banyak contoh seorang wanita yang mencari calon suami karena melihat ketampanannya, ternyata berakhir dengan pengkhianatan yang dilakukan suaminya, yang pada akhirnya wanitalah yang menderita. Karena ternyata ada laki-laki di balik ketampanannya tersimpan akhlak tercela, suka mempermainkan wanita. Ada seorang wanita yang mencari calon suami karena melihat kekayaannya. Rumahnya bagus, mobilnya mewah, uangnya berlimpah. Tapi semua kekayaannya itu hanyalah milik orang tuanya, sementara dirinya kosong dari potensi diri untuk mencari nafkah. Maka berakhirlah dengan kekecewaan karena angan-angan hidup senang jauh dari apa yang diharapkan. Demikian pula banyak orang tua yang memilih calon menantunya karena melihat kekayaannya, melihat kendaraan apa yang dibawanya, melihat berapa banyak uang yang ada di sakunya. Setelah diperoleh, ia sadar ternyata tampilan telah membutakan mata hatinya, karena ternyata dia tidak lebih dari seorang sopir yang kemana-mana membawa mobil majikannya. Tapi hampir sulit kita dapatkan orang tua yang akan menerima seorang laki-laki sebagai calon menantunya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kesolehannya, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlak dan perilakunya, bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran, sudah berapa juz dari Al-Quran yang dia hafal. Padahal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan tentang bagaimana seharusnya seorang wanita menentukan kriteria calon suaminya yang akan bersama-sama membangun rumah tangganya.
Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, maka akan menjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis tersebut bukan hanya sekedar menjadi tuntunan bagi seorang wanita dalam menentukan pilihan calon suaminya, akan tetapi juga menjadi peringatan kepada orang tua untuk menjadikan pertimbangan yang utama dalam memilih calon menantu buat anak putrinya, yaitu laki-laki yang soleh dan berakhlakul karimah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pelajaran untuk orang tua, bagaimana seharusnya orang tua mencarikan jodoh untuk anak-anak wanitanya. Diceritakan bahwa Hafsah binti Umar bin Khattab, setelah ia ditinggalkan suaminya yang luka parah dalam perang Uhud dan akhirnya meninggal dunia, tak dapat menyembunyikan kesedihan di wajahnya. Kemudian ayahnya Umar bin Khattab memahami apa yang sedang dirasakan putrinya. Ia pun pergi menemui sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ceritakan peristiwa yang menimpa putrinya, kemudian menawarkan Abu Bakar untuk menikahi putri tercintanya. Akan tetapi Abu Bakar diam saja, tidak memberikan jawaban. Betapa kecewanya Umar bin Khattab, dia pun meninggalkan Abu Bakar. Kemudian Umar menemui sahabatnya Utsman bin Affan. Dia menceritakan tentang putrinya dan menawarkan Utsman untuk menikahi putrinya. Tapi Utsman terdiam dan kemudian memberikan jawaban, "Aku belum mau menikah saat ini." Umar pun kembali kecewa. Dengan rasa sedih dan kecewa, Umar menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkannya segala yang dialaminya. Rasulullah pun tersenyum lantas berkata, "Apakah engkau tidak mau menikahkan putrimu dengan yang lebih baik dari mereka berdua?" Umar lalu bertanya, "Siapa orangnya wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Saya yang akan menikahinya." Mendengar pernyataan Rasulullah, Umar bin Khattab sangat senang dan bahagia karena putrinya akan dinikahi oleh orang yang sangat mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah di atas bisa diambil pelajaran bagi kita sebagai orang tua, untuk tidak malu-malu mencarikan jodoh laki-laki yang terbaik untuk anak putrinya. Walau status wanita itu dilamar, tapi bukan berarti harus selalu menunggu datangnya seorang laki-laki yang akan melamarnya. Tetapi jika diperlukan usaha dari kedua orang tuanya untuk mencarikan jodoh yang terbaik buat putri-putrinya. Ingatlah wahai kaum wanita, suamimu adalah jalan menuju surgamu. Karena itu, carilah di antara mereka yang taat agamanya, karena dia akan menjadi imam yang akan menuntunmu menuju surganya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, "Wala abdun mu'min khairum min musyrikin walau a'jabakum." Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun mereka menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka. Dan carilah laki-laki yang berakhlakul karimah, lemah lembut dan penuh kasih sayang, dan menjadi penyedap mata memandang.
Bukankah Allah telah menyatakan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26, "Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibati ulaika mubadda'una mimman yaquluna lahum maghfiratu wa rizqun karim." Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.